Apakah kalau kita sudah terlanjur belibet, ngomongnya itu supaya lebih bagus, lebih lancar, itu bisa diperbaiki apa enggak? Oke, jawabannya adalah bisa. Ya, bisa banget. Nah, ada beberapa cara ya yang gue ngatur di sini karena ini kan lebih ke SOP-nya banget ya. Tapi gue akan bagikan dalam bentuk lisan seperti ini teman-teman ya. Jadi buat ke teman-teman nih yang ngomongnya belibet di luar script yang ada di Canva ini, so far kalau gue adalah melanin tempo ya. Jadi gue ini tipikal orang kebanyakan ide di kepala ya, karena kan banyak informasi, banyak pembelajaran, banyak baca buku, banyak ngobrol sama orang. Jadi ketika ada orang bertanya sebuah masalah dalam hidupnya dia, nah pemecahan yang mau gue berikan itu biasanya kayak ngantri gitu ya. Mulutnya cuma bisa keluar 5, tapi di kepala tuh kayak mau transfer ke mulut ini seperti ada 30 atau 40 kata lah ya. Jadi lu kebayang kan kayak ngantri gitu kan. Jadi gue ngomong akan kecepatan dan ini bisa bikin gue jadi belibet gitu. Begitu guys ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngomongnya lebih lancar, lebih pelan dan nggak belibet, salah satunya adalah melanin ngomongnya. Ini bisa mengatur kita punya kata-kata ya yang keluar ya. Jadi biar nggak kecepatan juga, kita juga bisa kontrol. Yang kedua, ketika ngomong, gunakan gestur, gunakan body language. Ini juga membantu untuk kontrol kita lebih teratur ketika mengeluarkan kata-kata dari mulut. Kalau nggak pakai gestur, seringnya kita jadi ngomongnya bablas angine, nggak pakai rem. Tapi kalau pakai gerakan tangan, kita bisa ngerem sepatah, 2 patah, 3 patah, langsung stop. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tips yang secara latihan ya, yang bisa teman-teman lakuin supaya ngomong belibet ini bisa teratasi dengan baik. Yang pertama adalah mulai dengan cara tulis yang simple ya, tulis tanpa beban. Kemudian jangan pikirin grammar dulu, fokus aja ke nuangin ide ya, pakai aplikasi notes atau jurnal biar ringan ya, dan gak ada intimidating. Just tulis ya teman-teman ya. Oke, tulis, dan hari gini teman-teman juga bisa discuss sama ChatGPT, kira-kira omongan lu itu sudah belibet apa enggak, lu mau sharing apa sama dia, coba latihan sama dia dulu. Zaman dulu ya guys ya, kita kalau mau tukar pikiran, mau latihan ngomong, bingung harus sama siapa. Tapi hari gini guys, lu ngobrol sama ChatGPT udah bisa ya, dan dia bisa kasih lu penilaian, nggak akan pernah ngejudging, lu juga nggak takut untuk dihina. ChatGPT juga nggak akan berpikir bahwa lu tuh jelek ngomongnya, lu tuh nggak bener. Dia pandai menjaga perasaan kita ya. Oke, so silakan latihan ngomong sama ChatGPT untuk membuat kita lebih baik gitu ya. Nah teman-teman, nextnya juga kita bisa latihan struktur tulisan ya. Gunakan setiap kali kita mau ngomong atau menulis sesuatu, tuliskan pembukaan menggunakan what, penjelasan why atau how ya, dan berikutnya adalah how ya, mau ngomongin apa, kenapa lu mau ngomongin itu, dan ya udah gimana caranya biar kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita mau bahas. Step ketiga, oke, setelah lu coba latihan 2 hal ini, step ketiga, coba revisi tulisan kamu setelah selesai ya. Cuman fokusin satu-satu dalam perbaikan. Jadi jangan langsung mau benerin semua, tapi fokusin dulu satu-satu, seperti alurnya dulu, grammarnya dulu, atau gaya bahasa yang ingin digunakan. Lu mau terlihat akrab, lu mau terlihat formal, terlihat sopan, fokusin di salah satu ya. Ini ngomongin gaya bahasa. Nah teman-teman, anggap aja ngomongin soal alur ini lu udah oke, udah bagus ya, sesuai dengan struktur yang ada di sini. Secara grammar ya terserah lah ya, mau bener mau jelek, yang penting orang paham gitu. Nah mengenai gaya bahasa, lu coba pilih gaya bahasa yang paling lu enjoy lah ketika ngomong. Gue sudah beberapa kali merenovasi gaya bahasa gue. Pertama, gue pakai saya anda ya. Ini terasa kurang keluar pas ngomong, jadi kurang ekspresif, kurang keluar, idenya juga nggak ngalir gitu ya. Terus menggunakan aku kamu, susah banget. Aku kamu kayaknya kalau ngomongin sama cewek lancar ya gue ya. Tapi kalau aku kamu ngomong di depan kamera kayak begini, kayaknya terasa kaku sih, terasa kurang keluar gitu. Nah akhirnya so far yang paling enjoy adalah gue lu. So far ya, gue merasanya ketika ngomongnya gue lu, terasa kayak ngomong sama sahabat, terasa seperti ngomong sama teman yang depan kamera sini. Dan ide gue tuh bisa keluar dengan lebih lancar ya, ketimbang kamu, saya anda, atau mungkin bapak ibu. Jadi bapak ibu, sekarang kita akan membahas tentang public speaking. Kurang dapat ya. Jadi gue merasakan gue lo lebih oke. Nah sekarang lo coba bandingin di antara ketiga-tiganya. Dari panggilan pun akan ngaruh ya ke perkataan yang bakal kita ucapin di berikutnya ya. Lo cari yang paling enjoy, yang paling nyaman,
Dan ketika lu merasa nyaman dengan hal tersebut, biasakan karakter tersebut sehingga lu makin jago, makin secara refleks melaksanakan apa yang lu pengen omongin. Oke? Nah, poinnya gimana dong, Bro, Sam? Kalau misalnya nanti gue ngomongnya di depan bapak ibu yang lebih tua dan kita harus lebih sopan dan harus menggunakan panggilan bapak ibu. Oke, mengenai di sini gue sebenarnya punya trik. Ya, jadi di awalnya gue pakai bapak ibu. Nah, cuman gue akan meminta izin sama bapak ibu yang ada di sana, audiensnya. Bapak ibu sekalian, saya mohon izin ya sebelumnya ya, supaya menjelaskan lebih asik, lebih gamblang, lebih to the point, dan tentunya saya lebih lancar, saya akan menjelaskan menggunakan kata-kata gue lu ya. Sesekali gue lu lah, supaya lebih all out gitu. Tapi ya setelahnya saya akan panggil bapak ibu lagi. Apakah bapak ibu berkenan demi penjelasan yang lebih oke dan lebih tepat sasaran? Oke? Nah biasa gitu baru nih gue menggunakan bapak ibu, diselipin gue lu, udah gitu ya balik lagi bapak ibu. Tapi pengalaman gue pribadi ya teman-teman ya, selama kita konteksnya ada di workshop, di seminar ya, evenly kita ketemu orang yang lebih tua, ngomongan pakai gue lu hari gini sudah biasa aja orang. Iya biasa aja ya, awalnya sopan tapi setelah gue lu it's okay. Sekalipun sekarang gue umur 35, ngobrol sama orang-orang umurnya yang ya gocap gue lah ya, 55 tahun, 60 masih bisa gue lu loh. Oke, tentunya kalau lo mau cari aman, permisi ya, it's good ya, permisi dulu di awal. Next ya teman-teman adalah kita juga bisa membaca buku atau artikel ringan untuk menyerap gaya tulisan. Latihan nulis 10 menit sehari dengan topik random ya. Nah, berikutnya juga setelah kita sudah punya latihan strukturisasi yang oke di sini, oke. Nah, sekarang saatnya kita latihan ngomong nih. Mulai dari small talk ya. Coba latihan ngobrol sama teman yang biasanya lu udah dekat sama dia, berani hina-hinaan, lu berani hina dia juga. Nah, itulah ciri-ciri teman yang bisa diajakin latihan buat ngobrol santai ya, tanpa pressure. Kemudian lu bisa buka pertanyaan dengan how is your day ya. Gimana hari kamu hari ini? Gampang-gampang aja lah, small talk. Sisanya tinggal ngalir. Yang kedua, latihan depan kamera atau kaca ya. Jadi tips dari gua, mata lu boleh ngelihat teks ke sini, tapi jangan terlalu sering. Habis lihat teks mau ngomongin apa, lihat lagi kamera ya. Teks lihat lagi kamera ya. Jadi just look the point. Terus lu ngomong sama audience ya, seperti ngobrol. Sebisa mungkin sih ngobrol sih. Kalau gue merasa lebih enak ngejelasin kayak ngobrol kayak begini daripada gue harus ngejelasin dengan struktur formal. Kayaknya kurang keluar ya. Terus catat bagian yang terasa belibet dan ulangi dengan lebih tenang. Langkah ketiga ya, pola, point, proof, and conclusion. Oke, buat kamu yang lupa, kita udah bahas di atas ya, point, proof, and conclusion, which is itu di video sebelumnya ya. Nah, simpelnya adalah point, apa yang mau kamu sampaikan, proof, kasih alasan atau contoh, conclusion, akhiri dengan kesimpulan yang jelas ya. Tuh. Terus tips power ya, meditasi pernapasan sebelum ngomong untuk menenangkan otak. Tarik napasnya 4 detik, buangnya 7 detik. Terus berikutnya kamu juga bisa join komunitas atau kelas public speaking untuk praktek terus menerus. Gua tuh sebenarnya mau ngomongnya pendek-pendek aja, tapi kayaknya banyak yang dibahas jadinya panjang juga. Tapi hopefully teman-teman enjoy ya dengan materi ini, bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan, dan tentunya teman-teman setelah mengaplikasikan harus diulangi lagi kesalahan sebelah mana, catat tiap kesalahan, latihan ya sampai lancar. Terus praktekin lagi sampai akhirnya teman-teman menguasai skill yang satu ini dan akhirnya bisa ngomong lancar tanpa belibet. Sampai jumpa di video berikutnya dan stay with Modul Professional Communication.